Halo guys, balik lagi bareng gue Vian Timotius dan temen gue. Kayak Risan nih. Iya, jadi hari ini kita di Bola Bro Podcast mau ngobrolin soal finals NBA. Kan kita nih lagi WFH juga nih masing-masing, jadi kita via suara aja ya. Iya, iya. Iya, jadi kita mau ngobrolin soal NBA sekarang, NBA Finals yang bakal mulai Rabu ini ya, Rabu tanggal Iya, 8 Rabu. kalau nggak salah. Iya, Tanggal 8. ya jadi singkat aja langsung kita to the point aja nih. Menurut lu gimana? Gimana reaksi lu? Bukan reaksi sih, tanggapan lu soal NBA Finals tahun ini? NBA Finals tahun ini ya. Jujur gue suka banget sih. Gue puas banget sama NBA Finalsnya. Gue lebih seneng Suns bisa ketemu Bucks dibanding Suns lawan Hawks. Karena gini, karena Suns sama Bucks nih dua tim yang match up-nya tuh seimbang menurut gue. Karena pas regular season pun mereka ketemu dua kali dan dua-duanya emang yang menang Suns, tapi itu skornya kalau nggak salah tuh cuman beda satu di dua-dua gamenya, yang satu malah sampai overtime. Jadi menurut gue nih tim emang match upnya pas banget lah, jadi gue berharap sampai game 7 malah sih. Iya, iya, menurut gua ini maksudnya deserving sih untuk dua-duanya. Karena karena maksud gua deserving karena nanti tuh di pertama Bucks itu belum pernah masuk NBA Finals sebelum 1971 kalau nggak salah terakhir mereka 7 74 atau tujuh pas satu gitu kan. 7-4 7-4 Iya, 74 kalau 74 itu pas zaman Karim. iya pas masih zamannya Kareem. Dan Suns Iya, itu terakhir masuk pas zamannya 92 ya Charles Barkley gitu, dan itu juga iya mereka udah berdua lama nggak kan. belum pernah merasakan champions gitu. Jadi menurut gua udah sama-sama gelar puasanya udah terlalu jauh. Jadi menurut gua ini bakal seru banget gitu loh. Iya, iya, iya. Apalagi nih, kalau misalnya gue langsung masuk ke match up-nya aja nggak apa-apa nih ya. Eh, Game match up-nya gue suka banget karena gini. Defense-nya Bucks itu menurut gue punya kemampuan buat nahan offense-nya Suns. Kayak contoh aja, misalkan Suns itu tombaknya kita punya Cameron Payne, ada CP3, ada Devin Booker ya kan. Centernya DeAndre Ayton sama Jay Crowder kan. Kalau misalnya kita bikin CP3-nya CP3 itu bisa ditahan sama let's say Jrue Holiday. Bisa. Kalau misalkan CP3 itu IQ offense-nya gila, Jrue punya IQ defense-nya yang juga nggak kalah gitu. Anggap aja. Jadi tuh match up Iya, pretty well. Abis itu benar-benar. kayak misalkan Devin Booker menurut gue tuh cocok kalau ditahan sama PJ Tucker. Karena udah terbukti juga waktu game 3 lawan Clippers, pas Devin Booker ditahan agresif sama Pat Bev, Iya, iya Patrick benar. Beverly, Iya. yang benar-benar ditempel tuh Devin Booker sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Patrick Beverly sama PJ Tucker tuh dua tipe defender yang gitu tuh, Iya, yang yang tempel ya. ngeselin lah, yang Iya, bikin iya, lu iya. nggak marah lah kayak gitu anggap aja. Jadi Even match up pretty well KD banget. aja pas seriesnya lawan Nets itu seru banget gitu, karena kayak KD Iya, aja sekelas KD yang orang-orang sampai Kobe pun memuji offensive talentnya gila banget tuh sampai kewalahan dijaga sama PJ Tucker walaupun akhirnya dia nge-score 40-50 points gitu. iya, Tapi ya balik lagi, tapi tetap ngeselin, tetap nyusahin gitu ibaratnya gitu. iya. Apalagi Devin Booker tuh tipe pemain yang muda, yang Panasan, agresif yes, banget. betul. Jadi PJ Tucker tuh pasti bakal ngenain mentalnya Devin Booker. Jadi ada kemungkinan bakal berantem mereka berdua dan bisa berujung ke ini dikeluarin. Betul, betul. Gue setuju banget sih. Jadi maksud gue ini bakal bakal jadi matchup yang seru banget, dan iya gue juga expect gamenya panjang sih. Gue kayaknya sih gue nggak expect sampai game 7. Mengingat eh, yang paling penting dari Bucks adalah kalau Yanisnya balik di game satu, kemungkinan bakal jadi game yang panjang sih kalau menurut gue gitu loh. Dan nggak ada yang cedera aja sih, semoga gitu. Iya, iya. Tapi sebelumnya pas Hawks lawan Bucks game 6 tuh kalau nggak salah, pas di interview Bucks bilang seandainya
gamenya sampai game 7 Giannis bakal main. Berarti kita ngambil dari itu aja. Mungkin dia Berarti nggak Giannis buru-buru kan, kali ya. ya Giannis lebih ke recovery gitu. Yang berarti dia seharusnya bisa main pas di NBA Finals seharusnya. Ya tapi menurut lu ya, balik lagi, kalau misalnya Giannis bakal main di game 3 lah taruh, misalnya game 1, game 2, itu bakal di Suns dulu atau di Bucks dulu ya? Apa tuh game satu? Game satunya. Game satu Kayaknya Suns di kok. sorry, Kayaknya ya di Suns dulu. Jadi Suns Suns ya. punya home court advantage. Iya. Kalau menurut gue sih 1-2 dan bakal dilepas sih kalau emang sekalian toh mau ngeistirahatin Giannis. Jadi game 3 dan game 4 mereka coba nge-secure di home lah gitu. Iya, Gitu sih kalau menurut gue. mungkin. Tapi Iya. balik lagi sih kalau menurut gue bisa jadi ya. Kalau menurut gue personally, ini balik lah langsung kita mulai prediksi kita lah. Kalau gue prediksinya sih Suns Suns. game 6. Game 6. Kalau menurut gue saat dia berhasil steal di game 1 apa game 2, game 3 atau game 4 itu si Suns berhasil nge-steal win di kandangnya Milwaukee Bucks. Jadi 2-0, terus 3-1, terus nanti 3-2, terus jadi 6. Kalau menurut gue sih gitu. Sebenarnya kalau ngomongin prediksi ya agak sulit juga karena emang mereka seimbang banget ya. Tapi kalau misalkan ngomongin waktu nih, ini tuh waktu paling tepat buat CP3 dapat gelar. Karena Betul. CP3 udah 36 kalau nggak salah 36, udah nggak muda lagi. Dan kesempatannya Tahun paling besar sih kalau menurut gue, karena kan sebelum-sebelumnya kutukannya tuh sampai semifinal gitu, nggak pernah sampai even final wilayah tuh belum pernah dia, dan baru tahun ini gitu, dan tahun ini langsung final the real NBA Finals gitu. Ya, dan tahun depan mungkin gak ada kesempatan kayak gini lagi karena GSW balik dengan Klay Yes. Thompson, habis itu LeBron James gak mungkin diem aja pasti. Jadi kata le gua. GM pasti season ini Iya, ya. pasti le Lagi GM-nya off season keluar lagi le lagi. GM keluar lagi ya. Ya, dan yang lain pun kayak yang Nets pasti makin lapar lagi. Jadi ini satu-satunya tahun yang paling cocok buat CP3 juara. Buat prediksinya sendiri gue megang Bucks sih. Karena Bucks. gini. Karena yang kata gue tadi, gue udah bilang ada Drew, ada PJ Tucker, dan gak cuman itu doang, defendernya top. Chris Middleton pun defendernya yang solid. Dan Giannis dia niat kalau defense-nya bisa dibilangnya. Makanya dia sering kena poster, dia sering ini karena dia niat defense-nya. Itu gue suka banget. Apalagi let's say PJ Tucker berhasil bikin Dibok panas, seisu berantem terus dia keluar, itu tuh advantage banget. Dan Tapi menurut gue Giannis bakal dimainin dari game pertama sih. Menurut gue cederanya udah bisa dibilang cukup sembuh, jadi dia bakal dimainin dari game pertama. Gue megang Bucks sih. Tapi menurut gue ya kayak, jadi pasti ini ntar ya match up ya. CP tadi ketemu siapa lu bilang? CP ketemu Maybe Drew. Drew Holiday. Ya, di book bakal dijaga sama PJ Tucker. PJ Gitu Tucker. kan. Tapi mereka defense-nya versatile sih. Maksudnya mereka Iya. suka switch defender. Tapi balik lagi ke Suns juga versatile loh, kalau lu bisa bilang. Paling yang mismatch tuh cuman di Chris Paul kalau menurut gua. Tapi sejelek-jeleknya Chris Paul defense tuh masih sangat solid gitu menurut gua. Dan kalau dibilang siapa yang bakal, nah yang menurut gua yang jadi PR tuh sebenarnya dari series yang sebelumnya ya. Kalau menurut gua tuh PR dari Suns tuh yang cara ngejaga Chris Middleton. Sebenarnya kalau bisa dilihat tuh yang bikin menang beberapa kali tuh selalu Chris Middleton. Kalau enggak, iya Drew Holiday gitu. Kalau menurut gue si Giannis itu sebenarnya kayak cuman umpannya gitu loh, ngerti gak? Kayak dia yang narik semua perhatiannya ke dalam, yang ngebuat shootersnya tuh kebuka, which is yang kayak si Drew dan Chris Middletonnya itu gitu loh. Jadi menurut gue itu PR-nya sih, dan gue rasa sih kalau si Suns-nya itu juga punya amunisi seperti kayak Jay Crowder, itu solid defender juga loh. Maksud gue kayak itu pasti bakal di lockdown sama Jay Crowder. Nah, yang gue bingung tuh si Suns bakal milih ngejaga Giannis atau nge-lockdown Chris Middleton. Itu yang jadi permasalahan menurut gue.
Jadi gini sih, kalau kita ngomongin dari pengalaman J Crowder juga, J Crowder tahun lalu itu dia ketemu Yanis LeBron. juga. Oh iya iya benar-benar Giannis ya, ya. Bukan, ketemu Yanis dan diberhentiin. Jadi kita bisa bilang ya, J Crowder punya pengalaman lah jaga Tahu nggak Yanis walaupun fakta uniknya juga? Fakta apa tuh. uniknya Jay Crowder satu-satunya pemain yang udah pernah main di NBA Finals sebelumnya. Sisa semua semua di semua squad, dua-dua squad belum pernah ada yang pernah main di NBA Iya, Finals kecuali Jay Crowder, which is yang tahun lalu di Miami. iya, iya, betul, betul. Iya. Jadi Itu maksud gue juga. itu termasuk apa ya? Termasuk advantage di Suns sih gitu. Maksudnya ini tuh Pengalaman. ibaratnya kayak pengalaman dua orang ini tuh belum pernah ada yang masuk NBA Finals gitu. Jadi kayak orang semuanya tuh masih bingung, masih clueless gitu. Tapi sebenarnya gue juga agak bingung sih kalau kalau match upin defense-nya Suns ya. Saya gini, di rim perimeter defender kita punya DeAndre Ayton ya kan. DeAndre Ayton, pertanyaannya apakah dia bakal mencoba stop Yanis dari nerabas masuk atau dia bakal fokus di Brook Lopez yang kemungkinan besar kalau Yanis main bakal di posisi 3 point. Kan gitu. Kalau 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 menurut gue Yanis bakal main. bakal si Kalau menurut gue sih tetap bakal ke si Yanis sih. Brook ibaratnya mah Brook ya masuk ya udah. Kalau masuk ibaratnya ya hoki lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya Yanis nih yang perlu diberhentiin banget. Gue rasa sih bakal big size-nya diandelin banget sih. Nih gini loh. Masalahnya tuh lucunya pas di terakhir tuh Suns lawan siapa sih? Sorry. Suns itu Kenapa? terakhir finalnya lawan Clippers. Suns itu Clippers. lawan Oh iya. Clippers, keunggulannya adalah mereka tuh banyak main pick and roll dan mainin DeAndre Ayton kan. Yang which is nggak bisa dilakuin sekarang karena di Bucks semua big man-nya solid gitu kayak Iya. Giannis, ada Brook Lopez, which is badannya gede-gede dan gua rasa game plan itu udah nggak bisa dilakuin lagi. Nah ini juga jadi PR dari Suns gitu loh. Gimana Iya, apa plan ke depannya dia tuh apa? Itu yang masih jadi pertanyaan juga. menurut gua ini sih ini gamenya nih bergantung sama adjusting. Iya Karena betul. pasti setiap offense bakal ditimpa defense yang lebih kuat. Dari situ offense musuh bakal berkembang dan defense musuh pun harus adjust. Kalau nggak adjust pasti jebol. Entah dari Nah, dalam atau dari luar pasti ada caranya. Jadi ini game adjusting aja siapa yang lebih kuat secara mental, secara fisik, secara playstyle-nya ya. Itu ya. harus diutamakan. Tapi ya Itu sih. kayak kalau misalnya dilihat dari catatan yang dulu-dulu ya, dari dulu-dulu itu si pelatihnya Bucks, which is Mike Budenholzer itu tuh paling terkenal paling nggak bisa adjusting. Nah, iya, Dari iya, betul, beberapa betul. tahun itu si Bucks itu kesalahannya selalu di adjusting gitu. Dari tahun lalu lawan Miami, which is kayak eh, lawan Miami tuh padahal mereka bisa steal 1-2 game tapi karena si Mike Budenholzer yang nggak bisa nge-adjust kalau Yanisnya bukan siapa dulu pokoknya ada yang di lockdown dulu tapi dia nggak bisa adjust jadi 4 game kecolongan bener-bener di sweep gara-gara gitu. Nah dari catatannya sih kelihatannya Bucks yang nggak bisa adjusting. Nah, kalau Suns kan tahun lalu kita bisa tahu lah di playoffnya nggak masuk playoff tapi playoff run Iya, untuk menuju playoff sampai segila itu 8-0 delapan gitu loh. kosong. Yes. Jadi menurut gua game of momentum juga sih, which is yang kayak kayak si Bucks ini banyak cederanya, which is kayak babak belur lah. Kalau yang Suns ini kan lebih fresh ibaratnya mereka dapat istirahat yang cukup. Sementara Bucks main berapa games ya? 6 ya? Sama ya? 6-6. Iya, dua-duanya 6 games. Tapi Suns lebih banyak istirahatnya gitu karena dari pertama yang empat Duluan. kosong apa segala macam. Udah gitu mereka pemainnya rata-rata sehat lah bisa dibilang kalau misalnya Chris Paul mungkin gak 100%. Tapi kan Giannis juga belum mesti dipertanyakan lah statusnya gitu. Makanya sangat match up pretty well kalau mereka berdua dan ada pros and con-nya masing-masing. Kayak misalnya kita ngomongin prosnya Suns. Prosnya Suns adalah mereka CP3 ini mungkin waktu terakhirnya jadi bakal di-push terus dan mereka lebih dapat waktu istirahat yang cukup dan tapi
connya itu adalah seberapa bisa mereka nembus defense-nya Bucks gitu. Karena nggak bisa main play yang sama kayak lawan Clippers. Betul, betul. Sedangkan Bucks itu pros-nya ya dari tadi gue bilang, mereka defense-nya match up sama semuanya. Karena di Bucks seluruh pemainnya itu good defensive player, solid defensive player, itu prosesnya mereka. Konnya yang tadi lu bilang adalah bisakah mereka adjust? Betul. Ya, karena percuma lu punya defense bagus, lu punya superstar player, tapi kalau lu nggak bisa adjust, ini NBA Finals, ini 7 game bukan 1 game. Jadi percuma gitu. Iya betul. Kalau menurut gue tapi dari catatan tahun ini sih Bucks udah lebih bisa adjusting. Apalagi ditambah dengan Jrue Holiday sih. Kalau menurut gue Jrue Holiday the best upgrade that Bucks can do gitu. Dulu kan kayak Eric Bledsoe solid, cuman belum cukup solid untuk ngebawa mereka sampai finals gitu. Kalau setelah di upgrade jadi Jrue Holiday, which is game style-nya sama, terus kayak size-nya mirip gitu, tapi itu yang menurut gue gila. Si Jrue ini dulu pas di Pelicans aja kan kelihatan gitu, maksudnya impact-nya segede apa, dan datang ke Bucks yang gaya ibaratnya lah gayanya Giannis tuh mirip-mirip sama Zion lah ya, gaya-gayanya, which is kayak udah suitable lah. Jadi Jrue mungkin nggak terlalu banyak adjusting ke game style-nya Giannis gitu. Menurut gua iya. Jadi oke, lanjut lagi. Menurut lu jadi yang tadi kan lu bilang Bucks in berapa nih Bucks lu? Gue bilang Bucks in 7 sih, karena secara pribadi gue pengen nonton terus, Game gue 7, pengen ya. gamenya banyak biar seru lah anggapannya, biar makin deg-degan gitu. Lu Bucks in 7 dan gua Suns in 6. Nah, kalau menurut lu lanjut lagi nih, kan ini ada satu hardware paling penting di NBA Finals, which is MVP, Final MVP. Oh iya, Menurut Finals lu MVP. Finals Betul. MVP-nya siapa nih? Berarti gue Bucks ya, Finals MVP. Menurut gue pasti Giannis sih, karena sama aja kayak tahun lalu Lakers juara. Kalau gue nonton Lakers lawan Heat, itu seharusnya yang menang tuh Anthony Davis. Menurut gue secara statistik dan lain-lain. Tapi yang menang LeBron. Karena apa? Karena itu LeBron gitu anggapannya. Jadi ya sama aja kayak ini, karena dia Giannis gitu. Kan gak mungkin lu ngasih ke Jrue Holiday. Kita lihat aja impactnya itu. Kalau misalkan Giannis emang benar-benar ternyata sampah gitu, ya mungkin Jrue Holiday. Tapi kalau semuanya well balanced, pasti Giannis yang Finals MVP. Kalau menurut gua sih Finals MVP gua dari Suns with Chris Paul. CP3 Chris Paul. needs to get Finals MVP tahun ini. Jadi menurut gua kalau sebenarnya walaupun dia nggak pernah menang Champions pun, menurut gua dia jadi Hall of Famers, tapi tetap aja dengan ini tuh kayak kayak lulus lah gitu sebagai Hall of Famers tuh, benar-benar kayak apa sih namanya, legit lah ya, legit untuk dinobatkan sebagai Hall of Famers. Dan apalagi di tahun terakhirnya ngebawa Phoenix Suns yang sebelumnya even gak masuk playoff bisa masuk sampai finals dan champions tuh, itu gila banget sih. Tapi kalau menurut gue ya, kalau di Bucks, kalau gue megang Bucks, yang jadi final MVP pasti Chris Middleton. Kalau menurut gue, dibandingin Giannis Antetokounmpo. Karena mengingatkan sama Kobe. Gak, kalau menurut gue karena scoring offense-nya, scoringnya tuh bakal di hold berat banget sama Giannis. Sama Chris Middleton, bukan sama Giannis. Maybe. Gue setuju sih kalau Chris Paul jadi itu, karena meskipun Devin Booker itu skorernya, let's say ya, atau DeAndre Ayton dia penentu kemenangan mungkin dengan defense-nya dan lain-lain, tapi CP3 udah sepanjang tahun pun dikenal sebagai General Suns gitu. Yes. Jadi pasti dia kapten, dia general, dia veterannya, dia yang bawa Suns ke finals, pasti dia. Oke. Ya, kira-kira gitu aja sih pembahasan dari kita dari Baller Bro. Menurut kalian siapa nih yang bakal menang di NBA Finals tahun ini? Boleh tulis komen-komennya di bawah, atau tulis kira-kira siapa nih yang bakal menang NBA tahun ini sama Finals MVP-nya siapa. Oh iya, Vi. Jangan lupa, Vi, kita ada ini kan, ada giveaway ya. Oh iya betul. Baller Bro juga
Di Baller Bro kita bakal ada giveaway quiz. Bukan giveaway quiz, sorry. Setiap game. Quiz yang berhadiah ya gitu ibaratnya mah. Quiz berhadiah di tiap gamesnya. Jadi Iya, quiz kalian juga berhadiah. jangan lupa Tiap game. pantengin gitu tiap game kita. Jadi nanti bakal ada quiz berhadiah yang bisa kalian menangin. Jadi pantengin terus di IG-nya Barangnya BBIDN beda-beda. gitu, Baller Bro IDN gitu. Jadi segitu aja ya dari kita. Tuh. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Baller Bro IDN. Udah gitu jangan lupa follow IG kita di Baller Bro IDN, Baller Bro Sports, Baller Bro Bola. Juga TikTok kita ada di Baller Bro IDN. Juga apa lagi nih? Jangan lupa follow, comment, subscribe, share semua video-video yang kalian suka gitu. Udah segitu aja. See you in the next time. Bye bye. See you. See Bye. you guys.